Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Kita sudah tiba di pasal 13 dari kitab 1 Tawarikh. Ini merupakan pengulangan cerita tentang bagaimana Daud berusaha membawa tabut suci dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Dan ini adalah salah satu kisah yang cukup populer, yang mana tabut suci itu pada waktu itu gagal dibawa hingga ke Yerusalem. Kenapa saudara-saudara? Kita mengerti bahwa ketika tabut ini dinaikkan ke kereta yang kemudian ditarik oleh lembu atau sapi, maka ketika lembu itu tergelincir, seorang yang bernama Usa, dia mencoba untuk meraih itu, mencoba dalam tanda kutip menyelamatkan itu. Bukannya yang terjadi Usa diberikan penghargaan karena berusaha menyelamatkan tabut suci yang hendak jatuh, tetapi justru Usa disambar oleh malaikat Tuhan sehingga mati. Saudara-saudara, saya coba bacakan ayat yang ke-9 dan yang 10. Pikirkan baik-baik cerita ini. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Usa. Lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut Peres Usa sampai sekarang. Dan akhirnya tabut itu dititipkan di rumah Obed-Edom. Kenapa Daud marah? Karena Daud tidak tahu bagaimana harus membawa tabut itu ke Yerusalem kalau sedikit keteledoran saja membuat Usa disambar Tuhan, kena murka Tuhan dan mati. Mungkin Daud marah karena bertanya-tanya dan mempertanyakan keadilan Tuhan. Bukankah Usa ini berniat baik? Kenapa justru dia kena murka Tuhan? Seringkali ini menjadi sebuah polemik. Yang salah siapa? Apakah Tuhan yang terlalu kejam? Apakah Tuhan yang sedikit-sedikit memurkai umatnya? Ataukah sebetulnya ada kesalahan yang dilakukan Daud tanpa dia sadari? Kalau kita pelajari dengan teliti, Ibu Bapak Saudara semuanya, Daud sesungguhnya ada andil kesalahan di sana. Kenapa? Daud yang punya inisiatif memindahkan tabut perjanjian itu dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Dan Daudlah yang tentu saja mengatur sedemikian rupa bagaimana cara supaya tabut itu dipindahkan. Dan inilah yang dilakukan Daud, bahwa tabut itu dinaikkan ke kereta yang ditarik oleh lembu-lembu. Ya, saudara-saudara, kalau kita membaca secara teliti, maka kita sebetulnya tahu bahwa cara membawa tabut itu bukan dengan seperti itu. Bukan dinaikkan di kereta. Cara membawa tabut itu harus diusung oleh imam. Itu sebabnya kalau Anda pelajari di kitab Keluaran, di situ tabut itu cara pembuatannya jelas dan detail sekali. Bahwa ada kayu pengusung. Untuk apa kayu pengusung? Tentu saja untuk pegangan pada waktu diusung. Jadi seharusnya yang membawa tabut perjanjian itu adalah para imam yang mengusungnya dari Kiryat Yearim sampai ke Yerusalem. Tetapi Daud mungkin maunya cepat, maunya praktis, tidak mau repot, maka dia mengusung atau menaikkan tabut perjanjian itu begitu saja di kereta yang ditarik oleh lembu. Nah, saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Ingat, cara kita itu tidak selalu dibenarkan oleh Tuhan, sekalipun kelihatannya baik. Seandainya Daud bertanya lebih dulu kepada Tuhan, bagaimana cara membawanya? Seandainya Daud tidak sembrono, dan yang penting selesai, yang penting tiba di tujuan, yang penting hasilnya, tanpa dia memikirkan prosesnya, tentu kisah apa yang terjadi kepada Usa itu tidak perlu terjadi. Cara Tuhan itu juga hal yang penting untuk kita pikirkan. Ya, banyak orang Kristen, apalagi di zaman yang serba praktis, itu goalnya itu yang penting hasilnya.
Goalnya yang penting tujuannya tercapai. Dan seringkali caranya itu tidak pakai caranya Tuhan. Caranya bahkan dengan pakai caranya sendiri yang dirasa menguntungkan, yang dirasa mudah, sekalipun tabrak sana, tabrak sini, serempet sana, serempet sini, sekalipun bahkan bertentangan dengan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Perhatikan, sekalipun tujuannya tercapai, tapi kalau caranya keliru, itu juga tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harusnya belajar dari kisah ini. Mau melakukan sesuatu, tanya Tuhan. Termasuk tanya caranya bagaimana. Termasuk kita uji, kalau saya melakukan ini, apakah itu selaras dengan firman Tuhan? Jangan-jangan karena kita mau praktisnya, mau mudahnya, tidak mau repot, kita pakai cara-cara yang sebetulnya bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita seteliti itu, maka kita menggunakan dengan cara Tuhan, melakukan dengan kehendak Tuhan, maka hasilnya pun pasti selaras dengan rencana Tuhan. Saya rasa kisah ini bisa kita pahami dan menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan berkati.